running for Congress. Huh? Does this mean we got a campaign? Push it. Push it. Push it real good. Halo bro, selamat datang kembali di channelnya Blog Baper. Channel yang akan membahas film-film yang seru dari lokal maupun luar negeri dengan berbagai genre yang bakalan sayang kalau kalian lewatkan. Nah, di video kali ini gua udah kumpulin film-film yang bertemakan segala hal yang berbau politik seperti kampanye, pemilu, tim sukses calon presiden maupun kandidat pejabat negara. Mulai dari drama, action, konspirasi, dan komedi yang tentunya seru, kocak, menegangkan, penuh intrik yang bakal jadi hiburan tontonan di rumah kalian. Jadi langsung disimak ya my bros, dan semoga bisa jadi pilihan film apa dulu yang akan kalian tonton nanti di waktu luang dan santai kalian bersama teman, keluarga, suami, istri, atau pacar kalian. Oke, kalau udah siap jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya my bros, biar gue makin gercep lagi buat meriset semua jenis-jenis film yang bakal gue bikin alurnya, rekomendasinya, dan gak menutup kemungkinan gue akan buatin teori-teorinya. Dan tentunya untuk membahagiakan dan menghibur kalian semua my bros. Yos, let's go to the list bros. You would find former presidents, supposed kings. Yeah, I get it. They're big. They're huge. Pertama, The Manchurian Candidate tahun 2004. Film drama action thriller yang bertema politik yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul sama karangan dari Richard Condon, disutradarai oleh Jonathan Demme dan dibintangi oleh Denzel Washington, Jon Voight, Liv Schreiber, dan Meryl Streep. Bercerita tentang Mayor Bennet Marco, seorang veteran perang yang kala itu memimpin serangan Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Teluk di tahun 1991, yang di antara pasukannya ada salah satu yang amat menonjol, yaitu Sersan Raymond Shaw, yang berkat dia pasukannya berhasil menaklukkan musuh dan meminimalisir kematian dari anak buahnya. Dan akhirnya Sersan Raymond pun dianugerahi Medal of Honor dari negaranya. Beberapa tahun kemudian diceritakan Sersan Raymond telah mengabdikan dirinya untuk menjadi anggota Kongres Amerika Serikat yang bisa dibilang cukup populer dan menominasikan dirinya sebagai calon wakil presiden. Yang ternyata itu semua berkat pengaruh dari ibunya, yaitu Senator Amerika Serikat dari Virginia yang bernama Eleanor Prentice Shaw. Sedangkan Mayor Marco cukup puas dengan menjadi veteran perang yang memiliki reputasi baik dan cukup dihormati. Di sisi lain, ada salah satu mantan tentara Mayor Bennet Marco yang bernama Corporal Al Melvin yang tiba-tiba menghubungi dan curhat ke Mayor Marco tentang perihal ingatan dan mimpinya yang terbilang aneh sekaligus membingungkan tentang kejadian pasukan mereka yang hilang dalam perang di Teluk dulu. Yang ternyata Mayor Marco pun kerap mengalami mimpi yang sama dan aneh juga tentang hilangnya anak buahnya yang selamat di perang Teluk itu, yaitu mimpi tentang anak buahnya ditangkap lalu dicuci otaknya oleh seorang ilmuwan misterius beserta orang-orang asing lainnya, yang pada akhirnya Mayor Marco dan Sersan Raymond menghabisi pasukan tentaranya sendiri. Gak pakai lama, Mayor Marco pun bergegas pergi ke New York untuk menyelidiki dan mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya telah terjadi selama Perang Teluk itu. Selama penyelidikan, tiba-tiba Mayor Marco menemukan dan mengeluarkan sebuah implan di punggungnya sendiri ketika sedang di kamar mandi. Setelah dianalisis, implan tersebut adalah sebuah eksperimen nanoteknologi dari sebuah perusahaan swasta ternama yang memiliki koneksi luas dengan elit politik yang bernama Manchuria Global. Penyelidikan pun berlanjut dari menemui teman lamanya Raymond, calon wakil presiden, hingga akhirnya Marco pun dapat mengenali pria ilmuwan misterius itu yang selalu ada dalam ingatannya dan mimpi buruknya, yang bernama Dr. Atticus Noile, seorang mantan ahli genetika Manchuria Global yang sudah menjadi tentara bayaran. Lalu bagaimana tentunya kelanjutan kisah Marco mantan mayor dalam tindakannya dalam menyelamatkan konspirasi elit politik ini? Ya, dicari dan ditonton filmnya ya bros, dijamin seru dan penuh dengan ketegangan. Tentunya setelah gue buat review ini gue langsung cek punggung gue karena sempat curiga ada sesuatu yang ternyata cuma bisul. We have to do it. It's the right thing to do, and nothing bad happens when you're doing the right thing. Kedua, The Ides of March tahun 2011. Film politik pemilihan presiden ini disutradarai oleh George Clooney dan diperankan oleh beliau sendiri sebagai Mike Morris dan aktor Ryan Gosling sebagai Stephen Meyers. Dan tentunya masih banyak sekali pemeran-pemeran lainnya. Terkisah, sang gubernur Bapak Mike Morris menominasikan dirinya sebagai calon presiden. Maka dari itu mulai dibentuklah tim-tim suksesnya untuk menunjang keberhasilan dirinya sebagai capres di negaranya. Dan diantaranya ada seorang pria ganteng yang sangat menonjol dan mempunyai bakat yang hampir tidak dimiliki kebanyakan orang. Dia bernama Stephen Meyers. Mas Stephen selalu melakukan pekerjaan yang menjanjikan ini dengan cukup bersih dan cekatan. Tapi dia tidak mengetahui bila nantinya Mas Stephen akan terjerat suatu masalah yang rumit yang akan membuat dirinya dilema dengan pilihannya. Bermula ketika Mas Stephen dihubungi Tom Duffy, seorang manajer kampanye dari kompetitor Bapak Mike Morris, yaitu Bapak Ted Pullman, yang merayu Mas Stephen untuk bekerja dan menjadi tim mereka. Sungguh sebuah permainan yang kotor yang dilakukan Mang Duffy. Tetapi untungnya Mas Stephen menolaknya. Tetapi dengan akal bulus dan kelicikannya, Mang Duffy memiliki rencana lain yang di luar pengetahuan Mas Stephen.
Sekaligus Mang Davi yakin dengan itu Mas Stephen pasti tak lama lagi bakalan dipecat dari tim kampanyenya Bapak Capres Mike Morris. Dan dengan itu Mang Davi akan bakalan gampang untuk menjatuhkan Bapak Mike Morris. Dan gak pakai lama, ternyata benar saja Mas Stephen pun dipecat. Namun ternyata juga Mas Stephen telah mengetahui sesuatu hal di balik istimewaan dan kewibawaan Bapak Morris, yaitu tentang skandal hubungan gelapnya Bapak Morris dengan Mbak Molly. Yang ironisnya Mbak Molly pun harus tewas dengan cara mengambil nyawanya sendiri. Dan kini Mas Stephen hanya punya dua pilihan, antara move on dengan pergi menjauhi karir politiknya, atau meninggalkan prinsip ideal kerjanya yang penuh amanat dan bersih dengan memanfaatkan segala hal kotor yang Mas Stephen ketahui untuk bisa mendapatkan kembali pekerjaan politiknya. Nah, penasaran kan bros? Apakah Mas Stephen akan bertindak bodoh demi karir di dunia politiknya walaupun dia tahu itu akan mengancam karirnya? Atau Mas Stephen akan tetap dengan prinsip idealismenya dengan menolak dirinya agar tidak menjadi sosok politisi yang penuh dengan kotoran? Yap, langsung cari dan ditonton filmnya ya bros. Dan wahai kalian para kaum Gen Z calon sukses dunia politik, tetaplah dengan prinsip idealisme kalian yang penuh amanah dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. Ketiga, Argo, tahun 2012. Film bergenre drama thriller politik ini disutradarai sama Ben Affleck yang diangkat dari kisah nyata tentang ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran kala terjadinya gejolak revolusi Iran pada tahun 1979. Film ini dibintangi aktor dan aktris senior diantaranya John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston, Victor Garber, Clea Duvall, Chris Messina, dan Ben Affleck sendiri. Dan tentunya masih banyak lagi bintang-bintang lainnya. Bermula dari kemarahan rakyat Iran terhadap negara Amerika Serikat dikarenakan telah memberikan suaka pada Muhammad Reza Shah, sang pemimpin Iran yang telah digulingkan dalam revolusi Iran pada kala itu. Rakyat Iran pun mulai menggelar demonstrasinya di depan kedutaan besar Amerika Serikat di Iran pada tanggal 4 November 1979. Dan ketika mereka mulai adem dan berdamai, tiba-tiba ada sekelompok provokator pengunjuk rasa demo itu yang mendobrak keamanan dan memaksa masuk ke gedung kedutaan itu. Seketika keadaan pun mulai ricuh kembali dan tak terkendali. Tak ayal lagi, akhirnya sebanyak kurang lebih 60 karyawan kedutaan besar Amerika Serikat mulai dijadikan sandera di dalam gedung kedubes Amerika Serikat itu oleh para demonstran Iran itu. Namun, tanpa diketahui pengunjuk rasa itu, 6 orang yang sangat penting dari kedutaan Amerika Serikat itu berhasil melarikan diri dan segera bersembunyi di rumahnya duta besar Kanada yang bernama Candy Taylor. Akhirnya, demi bisa membebaskan 6 sandera tersebut dari negara Iran, seorang yang bernama Antonio J. Mendes membuat sebuah rencana dan ide yang terinspirasi dari film Battle for the Planet of the Apes, yang rencananya Mendes nanti akan menjadi seorang produser yang akan membuat sebuah film yang diberi judul Argo dengan menggunakan nama samaran Kevin Harkins. Lalu nggak pakai lama, akhirnya dengan perasaan yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tetapi diselimuti oleh perasaan penuh percaya diri dan keberhasilan, Mendes berangkat menuju Iran dan bisa segera bertemu dengan 6 orang itu. Setelah pertemuan itu, mulailah Mendes memberikan pengarahan dan penjelasan tentang idenya kepada 6 orang itu untuk bisa kembali ke negaranya Amerika Serikat dengan selamat. Tentunya tidak semudah itu, Ferguson, karena dalam keberhasilan upaya penyamaran itu, mereka akan menghadapi tantangan yang berbahaya dan pelik. Lalu berhasilkah dan selamatkah mereka untuk bisa kembali ke Amerika Serikat? Ya, segera ditonton ya bros, dijamin film ini seru dan penuh ketegangan. Ya, tentunya kita akan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dunia dan bumi tercipta kita ini akan selalu damai dan tentram, agar berkurangnya bahkan tidak ada lagi korban-korban sandera dan kematian dari ketegangan konflik antar negara, khususnya dari negara saudara kita Palestina. Semoga Allah segera menurunkan pertolongannya yang epik kepada negara saudara kita Palestina. You're challenging our 4-term congressman. How do you expect to do that? Say that again. Keempat, The Campaign, tahun 2012. Ini merupakan film komedi satir politik Amerika yang diputar pada tahun 2012. Disutradarai oleh Jay Roth dan dibintangi sama Will Ferrell dan Jake Galifianakis sebagai kandidat Carolina Utara yang berusaha bersaing untuk mendapatkan kursi di Kongres. Film ini bercerita tentang seorang anggota Kongres sekaligus pemimpin dari Carolina Utara yang bernama Cam Brady yang selalu melakukan hal-hal konyol yang bisa saja dapat mencoreng jiwa kepemimpinannya. Kesempatan ini menjadi celah bagi saudara-saudara Mods untuk merebut Marty Huggins agar menjadi saingannya Pak Brady pada pemilu berikutnya. Pak Brady sebenarnya adalah pria berpendidikan yang selalu mendukung hak-hak wanita. Bentuk dukungannya dituangkan dalam iklan-iklan politisnya. Tapi yang konyolnya, Pak Brady juga pernah membuat iklan yang membandingkan kumis lawan politiknya dengan kumis sang legenda Saddam Hussein.
Sedangkan Pak Marty adalah seorang direktur pusat pariwisata yang sederhana dan polos, yang mempunyai mimpi untuk membersihkan kota Washington, dan mimpinya itu akan dituangkan dalam ide kampanyenya nanti. Selain itu, Pak Marty pun berhasil mendapatkan perhatian dari masyarakat berkat koneksi besar dari sang ayah Raymond Huggins. Dan kehadiran seorang manajer kampanye yang bernama Tim Watley yang kala itu bersaing dengan manajer pihak lawannya yang bernama Mitch yang mendukung Pak Brady. Namun, sebuah perekrutan Pak Marty ternyata ada udang di balik batu, yaitu sebuah rencana terselubung dalam kampanyenya, yaitu untuk membangun sebuah pabrik besar di distrik wilayah pemilihan mereka yang akan mengimpor tenaga kerja murah dari negara China demi kepentingan politik mereka. Nah, bagaimana cerita kelanjutan Pak Brady dan Pak Marty ini yang melakukan persaingan politik kampanye dengan cara brutal sekaligus kocak yang bakalan penuh tawa dan mengocok perut kalian? Jangan pakai lama, segera ditonton ya filmnya bros, biar kagak penasaran. Tapi ingat, di saat pencoblosan nanti jangan sampai terbawa dan membahayakan film ini ya bros. Takutnya kalian nanti akan tertawa-tawa sendiri di saat hari hanya. Dan ngerinya lagi, Anda bisa saja salah menusuk pilihan favoritmu nanti. Nice. John Wayne and a tractor have a baby and all you can say is nice? Really nice. Oh my God, it's so nice. Kelima, Irresistible, tahun 2020. Film yang bergenre drama komedi dan bertemakan politik ini disutradarai oleh Jon Stewart, dibintangi oleh aktor komedi kawakan Steve Carell, dan peran lainnya seperti Topher Grace, Rose Byrne, dan Chris Cooper. Film tentang pertarungan dan persaingan politik untuk memperebutkan jabatan sebagai wali kota Wisconsin ini berawal dari seorang yang ahli dalam merancang strategi politik yang bernama Gary Zimmer yang direkrut untuk menyukseskan pemilihan wali kota Wisconsin, yang pada saat itu tertarik dengan tontonan video yang sempat viral yang direkam oleh seorang amatir yang memperlihatkan seorang pensiunan veteran yang bernama Colonel Jack Hastings yang tengah membela hak-hak para pekerja yang tidak terdaftar di kotanya di tengah pertemuan rakyat bersama para pejabat dan orang penting di daerah itu. Dengan adanya video itu, Kang Gary makin percaya diri melakukan pekerjaannya karena dia yakin akan citra baiknya Bang Jack yang pastinya sangat dihormati dan disegani di kalangan masyarakat di sana. Dan pastinya itu bisa memudahkan langkahnya untuk menjadikan Bang Jack ini sebagai wali kota Wisconsin. Namun sekali lagi tidak semudah dan semulus yang dibayangkan karena langkah Kang Gary dan Bang Jack mulai goyah ketika hadirnya Partai Republik yang mengirimkan Faith Brewster yang ternyata adalah musuh bebuyutan Kang Gary yang misinya adalah menggagalkan setiap langkah Kang Gary dan timnya. Kang Gary mulai kembali memutar otaknya dan berjuang keras untuk bisa memenangkan kandidatnya, yaitu Bang Jack Hastings. Terlebih lagi, ternyata masyarakat di sana pun mulai terpecah belah dalam pemilihan wali kota ini. Lalu strategi jenius apa yang akan dikeluarkan oleh Kang Gary demi bisa menyukseskan tugasnya dalam pemilihan wali kota ini? Yang jelas kalian harus menonton filmnya ya untuk mengetahui ending dalam film epic ini. Dan setelah kalian menontonnya, ayo siapakah di antara daerah kalian yang mempunyai karakter seperti Bang Jack ini yang baik dan bersahaja dan selalu membela hak-hak para warganya? Tulis di kolom komennya ya bros. Peace. Irresistible. Filipino tilt-a-whirl operators are this nation's backbone. Salamat. Oke, itu dulu ya bros, list dan rekomendasi film yang bertema tentang segala hal yang berbau politik dari gue. Semoga bisa membantu kalian semua yang lagi bingung dan mikir nyari film drama action komedi tentang politik. Nantikan list-list film selanjutnya ya untuk rekomendasi tontonan kalian biar kagak usah capek mikir buat nonton film yang buat kalian satisfying dan tersenyum lebar. Nah, menurut kalian yang mana duluan yang akan kalian pantengin nanti dan mana film yang benar-benar seru, tegang dan belum pernah kalian tonton dari semua list di video blog baper ini? Coba ditulis di kolom komentarnya ya bros. Oke, akhir kata, untuk membantu channel ini terus berkembang, tolong ditekan tombol subscribe-nya ya my bros. Dan bila kalian amat suka dengan video ini, tolong langsung dipencet tombol like jempol ke atasnya ya bros. Sekian dari Blog Baper, ciao and see you in my next videos.